Shalom Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali pada minggu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk minggu ini. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, bahwasannya penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita begitu luar biasa. Meski saat ini kita hanya bisa berjumpa melalui ibadah online, tapi kita yakin dan percaya hadirat Tuhan turun memenuhi setiap kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Jelas setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai kami rindu menaikkan penyembahan kami. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sama-sama kita katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Terpujilah Kau Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Dia, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
Yesus. Engkau begitu baik bagi setiap kami. Kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Jadikan kami milik-Mu Tuhan. Pakai setiap kami menjadi bejana-bejana-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami ingin rindu lebih lagi Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Lingkupi kami dengan sayap-Mu. Berkatilah setiap kami jemaat Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi. Jamah setiap kami, jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami membawa hati kami, keluarga kami, untuk memuliakan nama-Mu. Dengan sayap-Mu, dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas misal, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari Bapak Ibu sama-sama dengan segenap hati katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, naungiku, dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Jesus. Mari sama-sama kita katakan, terima kasih Yesus. Kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Yesus, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Baharui setiap hati kami. Setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam hati kami, tumbuh di dalam hati kami, bahkan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nice to meet you. Senang sekali ya bertemu dengan kalian kembali. Tuhan berkati dimanapun
semua Anda berada, ya, haleluya. Opa berterima kasih lah kalau semua masih mau denger ya sharing-sharing Opa ini. Ini selalu background musiknya selalu Opa yang nyanyi. Semoga memberikan berkat, ya. Ini mengenai Roh Kudus. Urapan Roh Kudus, urakan minyak dan anggur ke atasku. Haleluya, amin. Ini lagu yang menenangkan. Ini hari Opa mau bicara mengenai Liming Chen de Heian. Apalagi tuh Opa, ya nggak apa-apa dong, pakai sedikit Mandarin supaya kalian tambah pinter, ya, haleluya. Fajar di muka kegelapan, twilight before the dark. Wah, 3 bahasa loh. Liming Chen de Heian, fajar di muka kegelapan. Jadi setelah kegelapan pasti ada fajar. Twilight before the dark. Haleluya. Kena ada satu tulisan Tionghoa ya. Tian Wu Jie Ren Zilu. Apa sih Opa? Nah, ini Tian itu memang langit, tapi biasa diartikan ke Tuhan ya. Tuhan tidak pernah menghambat jalannya seseorang sebetulnya. Tentu selama dia berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah menghambat. Cuman kita yang sering kadang-kadang merasa terhambat karena kita ke tempat yang gelap, bukan ke tempat yang terang jalannya. Jalan kita bukan menuju terang, tapi menuju kegelapan. Ya otomatis terhambat. Karena begitu gelap kan kita tidak akan melihat sesuatu. Semua gelap. Mana bisa kelihatan? Andai kata ruangan ini digelapkan, dimatikan lampunya semuanya, gelap gulita. Ya, di depan ada apa kita nggak tahu. Nah, tapi di sini katakan Liming Chen de Heian. Di depan pasti ada terang, ya. Karena sini dikatakan ya, ada tulisan bahasa Tionghoa lagi nih, tapi Opa terjemahkan semuanya ya. Jadi jangan alasan nggak ngerti. Opa baca bahasa Mandarin dulu, baru bahasa Indonesianya ya, supaya nggak terpotong-potong begitu aja ya. 没有过不去的事情，没有过不去的事情，只有过不去的心情，只有过不去的心情。Nanti artinya ya. 之所以过不去，是因为内心放不下，是因为内心放不下，甘愿受乐观看，没有过不去的事啊。kalau你用这个乐观看，没有过不去的事情，artinya apa-apa begini artinya. Tidak ada hal yang tidak berlalu, semua pasti berlalu kan? Badai pasti berlalu dan lain sebagainya. Yang ada hanya perasaan hati yang tidak rela. Itu artinya tuh, yang ada cuman kita nggak rela, jadi nggak berlalu-lalu terus ya. Mengapa jadi tidak rela? Nah, pertanyaan lagi, mengapa jadi tidak rela? Semua karena hati tidak rela melepaskan. Opa sering ngomong soal ini, melepaskan. Ini satu, aduh, boleh nggak pakai bahasa teknik hidup? Cara hidup yang baik, yang benar, melepaskan. Nah, jika kita menerima dengan sukacita setelah melepaskan, maka tidak ada yang tidak dapat dilalui. Karena otomatis jadi ringan hidup ini. Tidak berat. Nggak penuh dengan persoalan dan lain sebagainya ya. Karena sini katakan ya, ni ruo bu yongkan, sei ti wo jiancang. Artinya apa? Kalau kita tidak berani, punya keberanian, semua siapa yang membuat kita jadi kuat? Ada. Oh, kita bilang Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita ngomong gampang Tuhan. Tuhan sudah menguatkan engkau, cuman engkau yang nggak mau ngerti-ngerti gitu aja bahasanya. Ya. Tahu yang bikin kita susah apa? Ini yang bikin kita susah nih ya. Woman tui tang mian sicing de kanfa. Nah, ini cara kita melihat problem yang depan mata kita, itu yang bikin kita susah. Berat. Beratlah. Kan jangan lupa begitu Yesus naik, Roh Kudus turun. Untuk apa Roh Kudus turun? Untuk kita hanya bisa berbahasa roh? Enggak lah. Supaya menguatkan kita, menyertai kita, mengingatkan kita, menghibur kita. Aduh, kalau engkau dekat dengan Tuhan, pasti Roh Kudus berada dengan engkau.
Kalau engkau nggak ada Roh Kudus, ya yang ada Roh Kuda. Itu aja. Opa tulisan lagi kunan. Artinya apa? Kesulitan. Ini yang terjadi. Sulit terus. Kita nggak merasakan hadirat Tuhan. Cuma di gereja aja kita angkat tangan, kita agak bergetar-getar sedikit. Sorry ya, kalau betul ya silahkan. Cuman yang opa ngomong yang palsu ini gitu aja. Itu aja. Kalau minyak dan anggur Tuhan turun pada kita, mengurapi kita. Haleluya. Zaman kuasa Yesus Kristus. Bukan orang lain, Yesus. Benamkan bila minyak Roh Kudus. Sayangnya banyak orang tidak. Senjata sudah diberikan, tapi tidak dipakai. Roh Kudus sudah diberikan, tapi kita tidak bersentuhan dengan Roh Kudus. Akibatnya roh kuda. Saya tulisan lagi ya. 人生的最大痛苦是把困难钉在头上。 Kehidupan manusia yang paling berat, pahit dan lain sebagainya adalah menaruh problem persoalannya di atas kepala. Ya lama-lama berat lah. Buang, ini nih bersihin. Dengan segala macam pikiran-pikiran yang gak benar. Apakah dunia ini cuma Anda yang benar? Yang Anda pikir benar belum tentu benar. Tapi yang Tuhan rencanakan untuk engkau pasti benar. Setuju? Kalau hatimu suci, seperti lagu ini, Roh Kudus. Roh Kudus, aku mencintai engkau. Wih, dahsyat. Dahsyat, men. Cobain kalau nggak percaya. Ya, sayangnya kita mau mujizat terjadi, tapi jangan pernah lupa, yaitu iman terlihat saat dalam kesulitan. Waktu sulit datang baru kelihatan dia beriman atau tidak. Ya, karena kalau dalam keberkatan ya, happy aja, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, bla 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 bla. Ya nggak salah. Opa nggak mau ngomong salah. Tapi maaf ya, nilainya beda loh menurut Opa. Dibandingkan di saat engkau sedang mengalami problem yang kau anggap susah lah. Lalu kau dekatkan dirimu kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan gak kelihatan, tapi Roh Kudus hadir bersama dengan kau dan saya. Udah deketin diri aja. Dia turun ke atasku. Bakura, bak hujan yang lebat. Haleluya. Urapan punya paling kuperlukan. Amin. Kisah Rasul ya. Di balik musibah ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Percaya nggak? Kan bahasa dunia kan di balik musibah ada hikmahnya. Orang dunia aja yang bukan Kristen mengerti itu. Masa kita nggak ngerti? Masih ingat nggak Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 35, panjang deh. Tapi Opa nggak baca, semua sudah ingat soalnya. Mengenai siapa? Ayo hafal. Percaya dah, sebagian dari kalian itu pasti hafal lah. Mengenai Rasul Paul dan Silas. Apa hidupnya enak? Semenjak dia ikut Tuhan, sengsara. Lagi khotbah sama Silas, tiba-tiba bukan disanjung orang, bukan dapat popularitas. Ini yang sekarang sekarang dikejar-kejar oleh banyak orang supaya terkenal. Semua ya terserahlah. Ya, semua cari panggung bahasa Opa, tapi terserahlah masing-masing. Rasul Paul tidak. Udah tidak ketiban pulung lagi. Jatuh, kecebur sumur, ditimpa tangga, digigit ular. Itu Rasul Paul ceritanya tuh. Dia ditangkap, dipukul, digebukin, dimasukin ke dalam penjara. Penjara sekarang dengan penjara dulu beda jauh. Opa udah ngomong kok tempo hari, gelap gulita dan lain sebagainya. Pasti banyak segala macam binatang-binatang liar dan lain sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdua dengan Silas. Dia berdua dengan Silas maksud Opa. Memuji Tuhan.
Orang yang memuji Tuhan sekali lagi itu bisa berserah dan pasrah. Apa yang terjadi? Belenggu terlepas. Semua terlepas. Pintu yang dijaga terbuka. Tapi apakah Rasul Paulus dan Silas lari? Ini kita kadang-kadang begitu lepas. Haleluya. Tuhan baik. Kita lari dah. Rasain loh. Biar lu ditangkap loh. Yang jaga semuanya. Tidak. Dia diam. Kita nggak lari. Kita di sini. Jangan takut. Karena Rasul Paul tahu ada sesuatu maksud Tuhan nih. Ketika dia masuk di dalam penjara di bawah tanah. Nah, kisahnya selanjutnya ada yang ngerti. Kepala penjara dan seisi rumah tangganya bertobat diselamatkan. Itu rencana. Melalui Rasul Paul digebak-gebukin. Melalui penjara. Opa sering ngomong ya, penjara kadang-kadang baik loh. Penjara. Bukan penjara beneran. Penjara kalau buat orang yang benar-benar baik ya, lama-lama insaf loh dia. Oh ya, aku nggak boleh begini ya. Oh, aku nggak boleh begini ya. Aku nggak boleh begini ya. Jadi baik dia. Tapi sekarang ya banyak yang masuk penjara jadi keluar lebih jahat lagi. Ya itu kita nggak ngomong lah. Bedalah dengan para pendengar inilah. Semua pasti baik. Selama kita perlu Roh Kudus, Roh Kudus pasti menyertai engkau dan saya. Amin. Amin. Tinggal do you believe it or not. The point is believe kok. Poinnya lah percaya. Ya, siang-sik percaya. Sekarang banyak orang yang datang kepada Tuhan, tapi tujuannya hanya mau terima mukjizat. Nah ini yang rusaknya nih sekarang nih. Karena memang digiring ke sana. Sorry ya, saya tidak menjelekkan siapa-siapa loh, tidak loh. Coba Opa lihatnya sendiri. Oh begitu caranya. Tapi cuma tuh haleluya, haleluya, yes, haleluya. Ya udah mau ngomong apa? Opa siapa sih? Pendeta tua, tidak terkenal. Whatever. Semua kalah sama yang lain. Tapi Opa mau sharing ini. Kalau kita baca Matius yuk. Matius 11 ayat 20. Matius 11 ayatnya 20. Mana dia? Nah ini dia. Lalu Yesus mulai mengecam. Jangan mengecam apa sih? Nah Anda ngerti dong, mengecam ya. Kota-kota yang tidak bertobat. Sekarang kita jemaat-jemaat yang tidak bertobat. Boleh juga kan ya? Namanya kota ada orang kan? Ya, oke. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Wah, jemaat, wah, haleluya, haleluya. Yang sakit sembuh, buta melihat, timpang berjalan. Wah, haleluya. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan memang. Tapi sini Tuhan mengecam loh. Kenapa mengecam? There is something wrong. Pasti ada sesuatu yang salah. Amin. Kalau enggak, buat apa Tuhan mengecam? Memang Tuhan begitu kejam? Saya nggak percaya kalau Tuhan kejam. Tuhan begitu mengasihi engkau dan saya sampai dia rela naik ke kayu salib kok. Karena dia mencintai engkau dan saya. Dia nggak kejam. Cuma kita salah mengerti. Sehingga ketika menimpa kita dikecam. Nanti kita baca ayat berikutnya ya. Wah, rusak deh kita semuanya. Iya. Di sini Opa ada gambar nih. Orang yang mau menuju ke atas tebing ya. Gunung ya, dia harus dorong itu batu, berat sekali ya, dari bawah ke atas. Oh bayangin waktu Chinese dulu, orang Chinese ya, mereka bikin Great Wall, Wan Li Changchen. Teknologi nggak seperti sekarang. Bayangkan angkat batu dari bawah ke atas. Yang bikin piramid sama, banyak yang lain-lain dah. Ya luar biasa. Yang bikin Borobudur juga. Apa gak kita bayangkan bagaimana batu-batu bisa naik ke atas dengan apa dan lain sebagainya. Pada teknologi nggak seperti sekarang. Nggak ada kran, nggak ada segala macam. Halo, dorong, makan korban, dan lain sebagainya. Tinggal Anda dan saya bangunnya bagaimana? Selama mata kita tertuju pada kesulitan yang kita hadapi, nah ini Opa tulis ya, selama itu kesulitan akan semakin besar dan iman semakin kecil. Bahkan lama-lama bisa bukan hanya kecil, hilang. Nah kalau hilang, selesai kau. Iya, kalau hilang selesai kau. Kita baca ya Matius 11, tetap 11. Ayat selanjutnya 21 sampai 24. Ya, Opa bacain ya. 21 sampai 24 tadi kan 20 ya. Sekarang 21 sampai 20. Celakalah engkau Korazim. Aduh, mati. Kalau sampai Tuhan ngomong begini, you and I finish.
habis entek kowe. Ya. Matilah kau. Itu bahasa Badai. Matilah kau. Ya. Celakalah engkau Korazim. Celaka engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ini maksudnya apa? Itu mereka tengah-tengah, itu Tirus dan Sidon itu bukan orang-orang percaya Tuhan, tapi Tuhan bilang kalau di sana terjadi mujizat, oh sudah lama mereka bertobat. Nah, sementara di tempat Korazim, ya, Betsaida, tempat Allah hadir, nggak ada yang bertobat-tobat. Tapi aku berkata pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Nanti opa tambahin lagi ya. Dan engkau Kapernaum, aduh Kapernaum kan tahu tempat siapa, ya Kapernaum. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Sodom dan Gomora semua sudah tahu kan? Kita anggap biang dosa ya, oke? Nah, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Banyak orang gak merasa dirinya berdosa. Banyak orang merasa semua baik-baik saja. Toh sudah jadi jemaat baik-baik kok. Ya sudahlah, mau apa lagi sih? Terlalu banyak cincin cong-cong juga. Itu bukan bagianku lah, bagian pendeta-pendeta lah, dan lain sebagainya. Baca baik-baik tuh. Sodom kan, Gomora kan kita udah tahu tempatnya gimana. Itu dihabiskan Tuhan. Opa cuma tanya ya, di kota kita masing-masing, apa sekarang lebih baik dari Sodom dan Gomora? Lebih baik dari Sodom dan Gomora? Anda jangan lihat cuma kehidupan Anda. Lihat sekeliling Anda. Apa yang gak ada? Apa kebejatan yang tidak ada? Apa kejahatan yang tidak ada? Lebih daripada Sodom dan Gomora. Dunia sekarang sudah bicara semua persamaan hak dalam hal menikah dan lain sebagainya. Apa itu gak lebih dari Sodom dan Gomora? Semua bicara wah dan lain, aduh udah ntar melukai orang, aku gak mau lah. Anda ngerti lah. Sekarang kita aja deh. Kita gak merasa kok kita melakukan satu kesalahan, apalagi dosa, kejauhan. Kita orang baik-baik kok. Betul, orang baik. Anda yang jawab. Sampai di mana Anda baik? Seberapa baik Anda? Anda jawab sendirilah. Opa aja gak berani ngomong dah. Kan Opa udah ngomong tempo hari. Kadang-kadang pertemuan suka tanya Opa tahun berapa Opa bertobatnya? Opa bilang sorry ya, Opa saban hari harus bertobat. Karena ada yang bilang, saya bertobat bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Wih, cuma dalam hatiku tuh, aduh. Setelah itu kau gak melakukan lagi dosa. Kau sudah menjadi manusia yang baru. Kalau memang betul, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau kau masih melakukan dosa segala macam semuanya, yang kadang-kadang gak kelihatan orang kok. Yang tahu cuma engkau dengan Tuhan dan iblis. Lalu kau anggap gak dosa? Ya jawab sendirilah. Maka untuk yang ya ini kali Opa juga gak terlalu panjang-panjang deh. Ya, Liming Chen de Heian. Ya, fajar di muka kegelapan. Jadi tetap ada fajar kan ya. Jadi jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Sekalipun berapa kotor menghuni hari, berbalik. Lihatlah ke arah fajar itu. Nanti lihat, kau akan sampai di fajar itu. Yaitu Yesus Kristus. Twilight before the dark. Amin. Twilight before the dark. Bless you. I love you. And Jesus love you more than me. Jangan sia-siakan cinta ini. Cinta ini berarti dia masih memberikan kau dan saya waktu. Sudahlah. Mungkin kita memang kotor kok. Memang kita jelek kok. Tapi selama engkau mau berbalik, seperti anak yang terhilang yang Opa pernah ngomong, haleluya, puji Tuhan.
Ya sampai sini aja ya. Mau berbalik gak? Berbalik ke arah sinar matahari. Jangan ke arah yang gelap. Kalau kau ke arah yang gelap, selesailah engkau dan aku. Karena di sini ada satu juga orang yang hidup dalam kegelapan nih. Orang yang hidup dalam kegelapan ya, dia tulis begini. Dia tulis di depannya satu tulisan. Orang lewat semuanya. I'm blind, please help me. Aku buta, tolong aku. Dia berpikir dengan tulis begitu, maka dia akan ditolong orang. Ya memang ada yang menolong, tapi sedikit dia dapat uangnya. Lalu datanglah seorang. Dia lihat, ini ada yang salah nih. Ya, dia ganti. Dia hanya ganti kata-katanya. Apa kata-katanya dia ganti ya? Dunia ini indah, tapi aku tidak bisa menikmati. Ya, aku tidak bisa menikmati. Ini dikata apa dalam bahasa Inggrisnya ya? Kita lihat ya. Nah, sebentar ya. I'm blind. Aku buta, Tuhan. Ya, Opa lagi lihat nih. Dia tulis apa nih? Soalnya takut salah ya, Opa mendingan lihat aja dia tulisannya apa nih. Sehingga orang taruh uang semua. Dia pun heran. Kok banyak uang? Baik yang taruh uang. Dia pun heran. Dia tanya apa yang ditulis sih sebetulnya? Ya, apa yang ditulis ya? Wah, orang banyak yang menyumbang. Orang itu lewat lagi. Oh, lihat dia berhasil. Dia ingat. Dia lihat tapak kakinya kayaknya dia nih. Kau tadi tulis apa katanya? Yang ini yang aku tulis ya. Sehingga orang memberkati engkau. Kita lihat tulisannya apa. I'm blind. It's a beautiful day and I can see it. Oh, hari ini hari yang indah, tapi aku tidak bisa melihat. Orang jadi tergerak hatinya. Hanya beda tulisan. Sama kok artinya buta. Sama artinya buta. Sama artinya buta. Ya. Masih ingat lagu Amazing Grace? Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Jangan datang dalam kebutaan atau kegelapan hatimu, pikiranmu dan lain sebagainya. Arahkan ke arah yang terang, Yesus Kristus. Dia adalah jawaban. Amin. Bless you. Tuhan berkati. Sampai sini aja. Selalu apa? Salam. Yes. Salam Ciayo. Bless you. Shalom, Jemaat JB Joyful yang dikasihi dalam Tuhan. Kita semua patut bersyukur dan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Haris Sanosa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah memberikan persembahan dan perpuluhannya lewat transfer ke rekening GB Joyful. Lalu Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan bisa melalui rekening GB Joyful yang tertera di layar kaca ini. Lalu untuk renungan doa malam tetap kita lakukan seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat setiap jam 8 malam. Kita tetap berdoa bersama-sama di rumah. Kiranya Roh Kudus selalu mencurahkan rohnya di dalam keluarga kita bersama-sama, di dalam mesbah keluarga. Kita akan lihat juga yang ulang tahun di minggu ini. Yang pertama yaitu adik Heaven M10 tanggal 26 Mei. Lalu adik Christopher Rafael tanggal 28 Mei. Lalu adik Naomi tanggal 29 Mei. Kita akan mendengarkan pengumuman selanjutnya di minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya semua jemaat GB Joyful. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini. Kami masih bisa beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas pemberitaan firman-Mu juga, yang telah menguatkan kami, meneguhkan iman kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Berikan dia hikmat, berikan dia kesehatan, kekuatan, dan berkati dalam pelayanannya, supaya melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan juga. Berkati dalam keluarganya, bahkan di dalam usaha pekerjaan. Tuhan, Engkau memberkati lebih lagi ya Bapa,
supaya melalui hidup hamba-Mu ini, nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Berkati juga seluruh pelayanan hari ini ya Bapa, yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati di dalam semua pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Gembala kami, Bapak Hengki Sudiarto, beserta dengan Bapak Wakil Gembala, Bapak Kamaroso Rojali Tuhan. Berkati kedua pemimpin rohani kami ini ya Bapa, berkati dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, supaya dengan hikmat Tuhan, mereka dimampukan untuk boleh menggembalakan umat-Mu Tuhan, menjadi umat yang setia, umat yang dewasa, dan umat yang siap untuk diangkat Tuhan di akhir zaman ini ya Bapa. Bahkan berkati seluruh pelayanan kami di GB Joyful ini. Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu di dalam kepengurusan GB Joyful Tuhan, berikan kami senantiasa kerendahan hati, untuk kami boleh memberikan hidup kami, hati kami, untuk boleh yang terbaik untuk pelayanan kepada Tuhan ya Bapa. Satukan kami Tuhan di dalam pelayanan ini, untuk kami boleh meninggikan Tuhan Yesus di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan Yesus ditinggikan di dalam kehidupan kami, Engkau akan menarik banyak jiwa-jiwa untuk datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Untuk hari ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat GB Joyful Tuhan yang saat ini. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami Bapa, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat GB Joyful, keluarga demi keluarga Tuhan, Engkau berkati Bapa. Tuhan jaga, Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan proteksi ya Bapa. Tuhan lindungi Tuhan dari segala kuasa-kuasa si jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus-virus. Biarlah kami boleh senantiasa sehat, aman, tentram di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada jemaat-Mu saat ini yang dalam pergumulannya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Apapun pergumulan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Baik itu pergumulan tentang keluarga, pasangan suami istri, pergumulan tentang anak-anak, sekolah, studi, atau pekerjaan, teman hidup, bahkan pergumulan tentang ekonomi kami ya Bapa, usaha, bisnis, apapun persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami senantiasa kekuatan dan iman yang teguh, bahkan hikmat Tuhan, supaya kami boleh menyelesaikan segala persoalan kami ini dengan mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Dan berkati Tuhan, ketika kami harus menghadapinya Tuhan, berikan kami jalan keluar. Tuhanlah yang menjadi jawaban kami. Tuhan yang berikan kami kemudahan ya Bapa, sehingga kami boleh melalui semua kesulitan kami ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Tangerang Selatan, di mana kami tinggal saat ini. Tuhan berkati kota kami Tangerang Selatan ya Bapa. Tuhan, Engkau mencurahkan roh-Mu atas kota Tangerang Selatan, supaya kota kami Tangerang Selatan boleh bertobat dan diselamatkan oleh kuasa kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga bangsa kami Indonesia Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkau memberkati Indonesia. Tuhan mencurahkan roh-Mu atas Indonesia juga Tuhan. Tuhan berikan perlindungan atas Indonesia juga ya Bapa, supaya Indonesia Tuhan boleh diberkati, boleh mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, boleh diselamatkan ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden beserta Wakil, beserta seluruh jajaran menteri-menterinya, supaya mereka boleh kompak bekerja sama Tuhan, bersatu hati Tuhan, untuk menanggulangi segala persoalan masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Berikan pemerintahan kami Tuhan hikmat, bahkan kekuatan Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh mengerjakan tugas mereka dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka dengan berani menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para korban-korban yang terkena virus corona ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan mereka yang sakit. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit mereka. Bahkan Tuhan lindungi bangsa kami ini dari segala sakit penyakit, dari segala virus-virus corona. Tuhan proteksi bangsa kami, supaya tidak ada lagi korban yang baru yang terjadi ya Bapa. Tuhan berkati juga tim medis Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Berkati keluarga mereka, supaya mereka boleh mengerjakan tugas mereka, merawat pasien dengan baik. Dan semua pasien yang mereka rawat itu boleh sembuh semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk situasi ekonomi saat ini ya Bapa. Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan atas ekonomi bangsa kami saat ini Tuhan. Ekonomi bangsa kami telah terimbas oleh virus corona ini ya Bapa. Dan banyak sekali Tuhan penduduk atau kami yang telah terkena dampaknya ya Tuhan.
Tuhan, hanya kepadamu kami menyerahkan persoalan bangsa kami ini. Berkati perekonomian kami Tuhan. Kami rindu perekonomian kami boleh bangkit kembali, pulih kembali Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami supaya mereka boleh membangkitkan roda perekonomian kami kembali Tuhan, sehingga bisnis boleh jalan kembali, usaha boleh berjalan kembali, para pekerja-pekerja boleh bekerja kembali, pabrik-pabrik boleh beroperasi kembali Tuhan, dan semua boleh normal sesuai dengan aturan yang telah dijalankan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tak lupa juga Tuhan, jikalau di antara umat-Mu ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, yang lemah tubuhnya Tuhan, yang tidak bisa juga beribadah ya Bapa hari ini, kami berdoa Tuhan, jamahlah mereka umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Sembuhkan mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan baru. Dan hari ini juga Tuhan, mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka boleh bersuka cita, berbakti kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur atas berkat Tuhan hari ini. Kami boleh merayakan hari Pentakosta hari ini Tuhan. Engkau telah mencurahkan roh-Mu atas kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Allah Roh Kudus. Berkati kami Tuhan. Berikan kami kuasa untuk kami boleh menjadi anak-anak terang. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di seluruh dunia dimanapun kami ada. Mulai dari keluarga kami, ke masyarakat kami, bisnis kami, usaha kami. Bahkan dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu juga. Engkau telah naik ke surga, Engkau telah menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Engkau telah mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kami Tuhan. Berikan kami senantiasa iman yang teguh, iman yang percaya. Sekalipun apa yang kami hadapi di muka bumi ini, situasi sulit apapun Tuhan. Tapi kami mau katakan, kami mau terus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau tetap cinta Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kerinduan kami, semua doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah Kau mengurapi kami semuanya Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi. Dari surga-Mu Tuhan. Kau mengurapi kami Tuhan. Biarlah Bapak Ibu, marilah kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat itu Tuhan kita Yesus Kristus. Dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus akan mengurapi kita. Bapa, Kau melihat tangan-tangan sidang jemaat-Mu yang terangkat. Biarlah Tuhan Kau turun tangan untuk menolong setiap kami. Apapun persoalan masalah kami Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit, yang lemah Kau kuatkan setiap kami. Kau sembuhkan setiap kami Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan setiap kami. Yang sedih Kau hiburkan setiap kami. Berkati kesehatan kami, berkati setiap perekonomian kami, rumah kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bapa, biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami dan memberkati kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mulai dari saat sekarang, Tuhan memberkati kami menjadi kepala dan bukannya ekor. Kami terus naik dan bukannya turun. Sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dari saat sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kami di awan yang bermain. Dan yang diberkati pagi hari ini, mari sama-sama katakan amin.